Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Karisma Kristi Balwawin dengan NIM 07300 dan saya sendiri Farhan Galib Dinata dengan NIM 07300 Di sini kami akan membahas tentang bucket wheel excavator. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama tipe-tipe, yang kedua operasi dasar, yang ketiga penggunaan, yang keempat karakteristik, yang kelima operasi kerja, dan yang terakhir spesifikasi. Bucket wheel excavator adalah alat berat yang digunakan di penambangan terbuka. Fungsinya adalah sebagai mesin pengeruk atau penggali skala besar dan kontinu. Tipe-tipe dari bucket wheel excavator yang pertama yaitu large stripping wheel, di mana memiliki diameter wheels 21,6 sampai 38 watt, kapasitas 2700 sampai 7600 CUYD per HR, kedalaman penggalian 75 sampai 104 watt, mempunyai crawler di setiap sudut, menggunakan tenaga listrik. Yang kedua yaitu medium size wheel, di mana memiliki diameter wheel 10 sampai 25 watt, menggunakan tenaga 250 sampai 1600 HP diesel atau listrik, mempunyai kapasitas 400 sampai 3500 CUYD per HR, kedalaman penggalian 20 sampai 50 watt, mempunyai dua rantai penggerak. Yang ketiga yaitu small fixed wheel, di mana memiliki diameter wheel 3 sampai 6 watt, menggunakan tenaga 200 sampai 1600 HP diesel atau listrik, mempunyai kapasitas 1000 sampai 2800 CUYD per HR, kedalaman penggalian 5 sampai 12 watt, mempunyai 2 sampai 4 rantai penggerak. Selanjutnya itu operasi dasar mesin. Bucket wheel excavator merupakan salah satu alat gali secara berkesinambungan atau terus-menerus, continuous digging machine. Penggaliannya dilakukan oleh sebuah bom yang pada ujungnya terdapat roda besar, di mana di sekelilingnya dipasang mangkuk-mangkuk. Bom beserta mangkuk-mangkuknya yang berputar pada rodanya ditekan ke arah material yang akan digali. Setelah mangkuk-mangkuk tersebut terisi penuh, selanjutnya ditumpahkan dengan cara yang khas ke belt conveyor, akan dibawa ke stockpile. Selanjutnya penggunaan. Penggalian lapisan tanah penutup atau overburden dengan pembuangan langsung, pengupasan dengan roda besar. Yang kedua yaitu penggalian lapisan tanah penutup dengan pre-stripping untuk shovel pengupas, penggunaan dengan roda besar. Selanjutnya penggalian lapisan tanah penutup dimuat dengan conveyor atau truk untuk drag line yang besar atau shovel pengupasan dengan roda sedang. Proyek besar pemindahan tanah, pengupasan dengan roda sedang. Selanjutnya penggalian batu bara dengan conveyor atau truk pemuatan menggunakan roda berukuran sedang atau roda berukuran kecil. Selanjutnya tahap reklamasi menggunakan roda berukuran kecil. Tahap pemindahan topsoil menggunakan roda berukuran kecil. Karakteristik dari bucket wheel excavator atau BWE adalah desain yang relatif kompleks dengan beberapa fungsi dan operasi tenaga. Yang pertama itu crawler propel motor, yang kedua perputaran roda bucket motor, yang ketiga roda terangkat silinder hidrolik, yang keempat penggerakan roda belt motor, yang kelima roda bergerak melepas motor, yang keenam bom terangkat melepas, yang ketujuh bom berputar dan melepas silinder hidrolik, yang kedelapan berotasi ke atas motor. Operasi kerja bucket wheel excavator. Bucket wheel excavator bekerja dengan cara permukaan material digali dengan mengayunkan roda atau wheel secara bolak-balik dengan kedalaman yang dipilih. Kedalaman material yang digali adalah sekitar 0,6 hingga 0,7 kali diameter roda wheel. Ada 3 tipe penggalian pada bucket wheel excavator, yaitu yang pertama full block excavating, yang kedua half block excavating, yang ketiga front excavating, dan ada 2 tipe dasar pemotongan, yaitu tirage cut dan dropping cut. Perkenalkan, nama saya Karisma Kristi Balwawin dengan NIM 07300 Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penggalian.
Proses penggalian berdasarkan proses penggaliannya, BWE dapat dioperasikan dengan 3 cara kerja, yaitu yang pertama, cara kerja blok penuh, yang dimana penggalian ini dilakukan dengan cara membuat blok-blok. BWE bekerja dengan cara menaikkan dan menurunkan serta mengayun dengan secara terus-menerus dengan swing sebesar plus minus 145 derajat. Cara kerja ini cocok untuk semua jenis dan ukuran BWE. Namun akan lebih baik bila menggunakan BWE jenis round bomb, karena ketebalan sayatan akan tetap pada setiap sudut ayun. Lereng depan hasil penggalian berbentuk busur. Kedalaman penggalian diatur dengan memajukan lengan. Yang kedua adalah cara kerja setengah blok. Pada cara kerja ini, BWE bergerak sepanjang permukaan kerja atau working face, dan arah gerak BWE tegak lurus dengan arah lengan dan ayunan atau swing. Hanya dilakukan pada akhir permukaan kerja, di mana besarannya sudut swing tersebut sebesar plus minus 70 derajat. Jarak jalan BWE pada cara setengah blok lebih besar dari jarak jalan pada cara blok penuh. Dalam proses penggalian lapisan material, BWE bekerja dibatasi oleh sektor penggalian, di mana dalam suatu sektor penggalian terbentuk blok-blok penggalian yang menunjukkan arah gerak BWE tersebut. Cara kerja depan atau front working. Yang ketiga, cara kerja depan hampir sama dengan cara kerja setengah blok. Hanya saja pada cara kerja depan, sudut swing ini pada akhir permukaan kerja sebesar plus minus 55 derajat, dan jarak jalan BWE pada cara kerja depan lebih besar dari jarak jalan pada cara setengah blok. Kecepatan penggaliannya bergantung terhadap kecepatan gerak BWE. Cara kerja depan hanya digunakan bila ingin memperoleh kemiringan yang lebih baik dan hasil galian dengan jangkauan yang maksimum. Maka cara kerja ini sangat cocok bila menggunakan BWE dengan roda jenis rail atau rail mounted. Penggunaan cara kerja ini bergantung pada jangkauan lengan dan roda rangka atau crawler BWE yang dapat berupa jenis truk atau rail. Berikutnya adalah operasi pemotongan BWE. Track cut. Pada pemotongan track cut ini, paket well excavator bekerja dengan cara mesin didorong ke depan hingga bucket menyentuh kedalaman tertentu, lalu roda berputar dan BWE bergerak swing ke kiri dan ke kanan. Pada tipe pemotongan ini cenderung menggali permukaan sejajar dengan roda atau well. Berikut ada dropping cut. Pada tipe pemotongan ini BWE bekerja dengan cara roda atau well pada BWE bergerak dari atas ke bawah dengan kedalaman yang telah ditentukan. Pada tipe pemotongan ini BWE cenderung menggali pada permukaan di bawah roda atau well. Berikutnya adalah operasi pengangkutan. Operasi pengangkutan terdapat beberapa operasi pengangkutan. Setelah BWE menggali material yang akan ditambang diantaranya, yang pertama ada well direct loading truck, kedua well direct spooling, ketiga well direct loading. Yang dimana well direct loading adalah truk pada metode pengangkutan material ini, BWE bekerja menggali material lalu ditransport melalui truk yang telah siap untuk diisi muatan material yang telah digali. Well direct spooling. Pada metode pengangkutan material yang telah digali BWE ini bekerja dengan cara menumpuk material yang telah digali di stok pile. Sementara yang berada di belakang BWE tersebut, metode dibagi dua, yaitu satu menggunakan long discharge conveyor dan yang kedua menggunakan intermediate transfer conveyor.
Berikutnya, well direct loading. Pada metode pengangkutan ini, material yang telah digali dialirkan langsung ke belt conveyor yang berada di belakang BWE. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu menggunakan shiftable conveyor dan menggunakan intermediate transfer conveyor. Berikutnya adalah spesifik. Dapat dilihat pada gambar ini, A adalah well, B adalah bucket, C itu well bomb, D itu adalah well conveyor, E adalah well elevating cylinder, dan F itu gantry, G itu adalah discharge conveyor, H adalah discharge bomb, I adalah discharge swing bearing, J adalah discharge elevating cylinder, K adalah revolving frame, L adalah swing circle, M under, N adalah crawl side frames. Sekian dan terima kasih.